data dashboard Florisman itu CPA-nya 56.000. Ini sudah kelihatan CPA-nya 56.000 ya. Maksud CPA di sini tuh nanti teman-teman bisa melihat biaya bisa melihat biaya orang yang membeli produk kita. Jadi misalnya teman-teman ambil margin itu 100.000, tapi teman-teman mengeluarkan CPA-nya 50.000, berarti teman-teman mengeluarkan 50.000 untuk menghasilkan satu penjualan, sehingga dari 100.000 dikurangi biaya menghasilkan penjualan itu nilainya 50.000, teman-teman tetap dapat sisi 50.000. Kan itu bisa dihitung. Oh, saya punya budget iklan 10 juta nih. Nah, itu CPA-nya saya mau target berapa? 50.000 misalnya, atau 30.000. Nah, untungnya berapa? Itu bisa diukur, nanti bisa dihitung. Nanti bakal kita jelasin lengkap banget di sini ya. Itu teman-teman. Nah, enaknya kalau di TikTok Shop itu, teman-teman tidak perlu pakai CS. Teman-teman hanya siapin 2 orang aja. Yang pertama, admin balesin akun TikTok. Yang kedua, admin lagi balesin akun TikTok Shop-nya buat ngecek-ngecek apakah pemesanannya sesuai atau enggak dan sebagainya. Nah, satu lagi buat iklan ya, mengiklannya gitu. Cukup itu aja, 2 aja udah cukup. Nah, makanya kita juga ketika kita menemukan pola ini, kita nggak langsung sharing teman-teman. Ini kan di bulan Desember, kita mulai sharing itu di bulan sekitar Februari itu kita mulai sharing, Februari atau Maret ya kita mulai sharing itu. Kenapa? Karena kita mau tahu nih polanya seperti apa, apakah ini bisa dicoba produk-produk yang lain dan sebagainya. Sehingga kalau kita bisa ya teman-teman pasti bisa gitu. Nah, Mas ini Akbar, hasilnya dari ya. Punten, ini kata teman-teman nge-freeze slide-nya belum next slide. Jadi slide yang mana ya? Slide ini masih di slide yang pertama atau udah pindah ya, Mas? Aku udah ambil Florisman, belum. Oh iya, ini belum berpindah slide-nya, masih yang slide pertama. Coba di slide show aja, Mas. Sebentar. Ibu nggak bilangnya ya? Oh, nggak lihat chat aku ya? Iya. Oke. Bentar ya. Oke, ini kelihatan ya? Belum di slide show, atau bisa klik F5. Oh, akhiri dulu coba. Oke. Nah, ini kelihatan, ini kosong ya? Iya, tapi belum ke slide show, Mas. Oke. Belum full screen ya. Ya. Sebentar ya, Mbak ya. Oke, kita sambil tunggu ya teman-teman semuanya. Sepertinya ada sedikit kendala teknis. Suara mic mendem nggak begitu jelas didengar. Oh, kalau di saya lumayan jelas ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ngerasa suaranya kurang jelas. Ini muncul ya? Ya. Muncul ya? Muncul Mas. Tapi Suara belum jelas. lihat show. Oke, sebentar. Sebentar ya. Atau bisa klik F5 mungkin, Mas. F5. Aku pakai Mac soalnya ini. Bentar, ini kembali lagi ya. Ya, ini belum ada tampilan. Coba ulang lagi untuk share screen, Mas. Atau dibantu share screen dari kami ya, Mas ya? Boleh dibantu share screen. Oke, dibantu ya akun operator. Oke, nanti akan dibantu dari kami, dari akun operator ya, teman-teman. Nah, udah terlihat ya.
Oke, boleh di slideshow. Tadi sudah sampai mana Mas slide-nya? Tadi kisah, nah ini tadi sampai sini nggak apa-apa. Oke, silakan Mas dilanjut lagi. Oh, kameranya salah. Oke. Nah, saat Desember itu tadi kan kita ngomongin ini ya, ngomongin kita nyoba untuk brand Florisman ya teman-teman ya. Pada saat itu kita coba ya teman-teman. Ternyata alhamdulillah kok ada konversi di sini. Konversinya sekitar 79 sama 35. Nah, itu. Nah, kalau di TikTok Shop itu seperti saya katakan sebelumnya, di teman-teman itu konversi itu dalam artian sudah closing ya, sudah order. Tidak, bukannya kalau teman-teman iklan pakai WA atau pakai form kan biasanya kan ada order 100 atau 1000 tapi belum tentu order semuanya ya kan. Tapi kalau di TikTok Shop itu sudah closing dan kita bisa ngitung laba dan ruginya. Oke, next Mbak. Bisa di next Mbak. Oke. Next lagi. Tadi sudah yang marketing unik. Nah, ini dia hingga berapa produk kita winning. Next lagi Mbak. Nah, ini Florisman, kelihatan banget kan CPA-nya berapa. Jadi kan teman-teman karena biaya per penjualannya itu sudah kelihatan teman-teman bisa menghitung ya, bisa menghitung laba dan ruginya. Contohnya kalau teman-teman itu produknya itu marginnya 100.000, CPA-nya 56.000, berarti kan teman-teman ada selisih ya, ada selisih 100 dikurangi 56.000 sekitar 44.000. Nah, ini teman-teman kalau misalnya masih pusing atau atau tambah lapar hari ini tidak masalah karena nanti ini kan hanya teori dulu ya, tapi nanti teman-teman harus praktek biar lebih jelas dan lebih paham lagi gitu. Next Mbak. Nah, ini penghasilannya. Nah, di TikTok Shop juga lengkap banget, kelihatan omsetnya berapa, penayangan produknya berapa gitu. Dan ini betul-betul real ya teman-teman. Ini pun data yang kemarin dulu, sekarang lebih besar lagi nanti. Next Mbak. Oke, nah ini data penjualan The Camel ya teman-teman. Kalau lihat di akun TikTok The Camel ada tuh yang hasil dari penjualan. Nah, penjualan itu kita pakai iklan juga. Jadi kita semua brand kita sekarang alhamdulillah mainnya di TikTok. Jadi funnelnya itu TikTok dulu, TikToknya kenceng, baru nanti yang lainnya ikut kenceng gitu. Dan itu benar-benar ini momen banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya brand ataupun nggak punya brand ya, itu teman-teman mulai dari sekarang karena TikTok ini lagi hype banget, semua orang larinya ke situ gitu loh. Sayang banget kalau teman-teman sudah tahu nanti ilmunya dari kita, tapi teman-teman tidak praktek. Next lagi Mbak. Nah, ini penjualannya. Jadi kita membuat berapa toko, teman-teman juga bisa ikutin permainan seperti itu, membuat berapa toko, nanti toko A jualan produk yang lain, toko B jualan produk yang lain gitu. Next. Nah, ini Influence, salah satu brand parfum yang cukup besar sih penjualannya. Next, Mbak. Ini penghasilannya, ini omset ya teman-teman. Nah, omset itu pun kita bisa mengukurkan seperti saya katakan tadi, jumlah CPA-nya berapa, produknya berapa, dari situ kita bisa ngambil margin. Biasanya kalau kita sih ngambil margin sekitar 40 sampai 30%, 30 sampai 40% gitu. Next, Mbak. Nah, mumpung jualannya mudah, langsung gaskan ya teman-teman. Jadi TikTok Shop ini sangat mudah banget nanti kalau teman-teman sudah ketemu polanya, produk saya bisa masuk, bisa dapat bisa dapat cuannya, nah itu langsung ditambah aja budgetnya gitu. Ntar sesuai dengan cara mainnya kita gitu. Jadi yang penting teman-teman pelajari dengan baik-baik, fokus ke praktek, mencoba, dan kalau udah cuan jangan lupa kasih berkabar ke kita karena itu salah satu yang membuat saya puas lah bisa ngajak teman-teman berhasil gitu. Dan ini ya teman-teman ingat ya, ini kan momen banget TikTok ya teman-teman setelah mengikuti acara workshop ini teman-teman wajib praktek lakuin dan
langsung dipelajari baik-baik gitu. Jadi kebanyakan orang sekadar tahu tapi nggak praktek sayang banget. Jadi nanti yang lain berhasil, yang sekadar tahu doang ya yang nggak dapat apa-apa gitu. Sayang banget teman-teman. Next Mbak. Nah, nanti bagi teman-teman yang nggak ada produk, bisa saya kasih produk dengan harga pabrik ya. Ntar ada dan parfum, ada fulmin, nanti langsung dari Padepokan Gendeng. Jadi teman-teman bisa jualan produknya teman-teman sendiri boleh, monggo. Kalau nggak ada produk, mau jualan produk yang sama kayak kita ya bisa juga. Ntar kita kasih harga khusus dari pabrik ya. Jualan kita langsung pabrik sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat brand sendiri juga bisa, kita juga. Next, Mbak. Nah, ini dia, selamat belajar dan selamat cari cuan. Gasken. Sudah dari saya. Oke. Ada pertanyaan, monggo loh, langsung. Ada pertanyaan ini dari Mas Indrian. Beliau tanya, katanya produk saya herbal, Mas. Bisa nggak ya? Soalnya ngiklan aja sering ditolak di TikTok. Gimana nih, Mas, kira-kira? Nah, kalau herbal itu harus ada izin BPOM-nya. Kalau ada izin BPOM-nya dia bisa. Kalau nggak ada itu yang susah. Tuh, kalau sekarang kemarin update di TikTok official, bulan saya juga ngisi di TikTok official kemarin itu update-nya herbal harus ada BPOM-nya. Sebelumnya sih bisa nggak ada BPOM-nya, tapi kemarin setelah update nggak bisa harus ada BPOM-nya. Oke, terjawab ya. Ada Mas Andi juga nanya, untuk produk ideal yang diiklankan di TikTok itu better yang profit berapa? Nah, jadi setiap platform itu ada namanya harga masyarakat, ya teman-teman. Ada masyarakat Facebook, masyarakat Instagram, masyarakat TikTok ya, masyarakat Google masyarakat Google. Nah itu harganya beda-beda. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan harga masyarakat di situ. Jadi kalau di TikTok itu range harganya yang saya ulik itu yang berhasil itu di antara 50.000 sampai 150.000 itu aja. Jadi nggak bisa kita lebih 150.000 itu agak berat kalau teman-teman masih baru memulai ya. Kecuali teman-teman punya dana besar, mau harga mahal, langsung aja ditabrak-tabrakin ya coba aja itu mungkin bisa work gitu. Tapi kalau dengan cara yang saya lakuin dengan dana yang saya kan coba dengan dana yang seminim-minimnya, nah, gimana caranya dana seminim-minimnya bisa cuan sebesar-besarnya. Nah itu nggak bisa kalau harganya terlalu tinggi gitu. Nah kalau masyarakat Facebook itu bisa 100 sampai 150.000 bisa. Gitu. Kalau Google ya bisa 300 sampai 500 bisa masyarakat Google. Oke, ini tadi ternyata Mas Indrian yang tanya pertama tentang herbal, beliau sudah BPOM tapi masih ditolak. Itu kira-kira kendalanya di mana lagi, Mas ya? Itu sudah di-upload belum BPOM-nya? Kalau di-upload BPOM-nya pasti bisa di-approve. Gitu. Oh, gitu. Oke, boleh dicek lagi ya, Mas Indrian. BPOM-nya harus di-upload ya, datanya itu. Data dokumen. Bukan hanya ngambil foto BPOM, bukan, tapi data dokumen, PDF-nya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Renaldo nih, Mas. Bikin brand sendiri bisa tadi ya, Kang, di Padepokan Gendeng? Bisa. Apa aja? Bisa bikin kosmetik, bisa bikin herbal juga bisa. Oke. Bisa kontak langsung. Oke. Lanjut dari Mas Alam. Jika produk saya banyak item seperti mainan anak, bisa nggak, Mas? Apa harus spesifik? Bisa banget. Malah bagus kalau mainan anak itu lebih gampang sih. Bikin videonya juga lebih gampang. Terus nanti mainan harganya juga lebih gampang karena kan biasanya kalau mainan anak tuh harganya tuh bisa dibilang saya bilang harganya bebas, harga gelap lah, bisa dinaikin atau diturunin, lebih mudah sebenarnya. Oke. Kalau makanan frozen bisa nggak, Mas? Cocok nggak kira-kira? Makanan frozen tuh harus ada izinnya juga ya, BPOM juga sih. Nah itu jadi kemarin kan banyak sekali tuh masalah yang yang akun dibekukan tuh ya, akun TikToknya nggak bisa ditarik dan sebagainya. Nah itu gara-gara yang jualan tuh tidak masukin bagian legalnya itu kayak BPOM dan BRT gitu. Jadi kalau nggak legal ya kita bisa kena masalah depannya gitu.
siap. Berarti harus sudah selesai dulu dengan dokumen-dokumen seperti itu ya Mas ya. Betul, betul, betul. Oke, lanjut nih dari Mas Ubaidillah. Kalau baru jadi iklannya langsung optimize untuk purchase atau bertahap dulu dari klik Langsung, ke langsung. produk? Oh, Langsung optimize. Itu nggak ngaruh kok teman-teman. Kalau mau awareness itu nggak ngaruh, malah buang-buang uang lah kalau saya bilang. Kalau perumahan, ini ada yang nanya nih dari Garut Tekno. Kalau perumahan apakah bisa pakai TikTok Shop? Kalau perumahan nggak bisa sih kalau TikTok Shop ya. Kan apa? Mending langsung pakai ini ya, langsung pakai website ya, landing page ya. Kalau saran saya ke situ. Karena kan masyarakatnya TikTok Shop nggak punya uang segitu buat beli di TikTok Shop kan gitu. Oke. Mas Rian nih nanya lagi, bagus mana TikTok Shop atau full form pakai LP? Di LP kan banyak, sebentar ya Mas ya kepotong. Di LP kan banyak edukasinya dulu. Ya sekarang sangat bagus langsung ke TikTok Shop ya karena kita nggak perlu ngejelasin apa-apa, benar-benar kita diem, oh orderan sekian gitu doang, semua kita tanya lagi gitu, tanya, oke nih sudah apa, mau misalnya seorang mau pesan si A gitu harus kita tanya lagi gitu loh. Jadi memastikan dia benar-benar order dan sampai dia fake order. Jadi ada juga masalah orang iseng order gitu juga ada gitu. Oke. Jadi tinggal dipastikan aja gitu. Kalau benar order gitu aja sih. Oke. Mbak Indri ada nanya nih, TikTok cara ngerubah harganya gimana ya? Soalnya diskonnya otomatis. Nah itu dia. Kalau TikTok itu memang bisa dibilang apa ya? Ya kalau bahasanya dia tuh terlalu nggak ada akhlak lah ceritanya gitu. Kenapa bilang nggak ada akhlak ya? Karena dia bebas, dia mau merubah harga terserah dia, mau kasih diskon terserah dia, kasih affiliate juga terserah dia gitu. Kan affiliate kan kita kan bisa join tanpa izin gitu loh. Jadi ya kita harus kalau kita ngeset affiliate ya kita niatkan lah buat memaklarkan produk kita lah. Karena orang yang ikut affiliate itu nggak ada yang izin kan gitu. Bisa memaklarkan gitu. Jadi kalau harga nanti bisa disetting aja di dalam situ, cuman untuk harga diskonnya itu nggak bisa disetting, kecuali Mbak mau kasih diskon sendiri. Nah itu ntar kita yang nalangin kalau kita kasih diskon sendiri. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mas, kalau CPA mulai dari 10.000 aja bisa nggak ya di TikTok? Karena margin saya nggak gede. Ya bisa, justru nanti kalau semakin mungkin ya, nanti kalau gini ya teman-teman, jadi kalau teman-teman ngambil marginnya itu nggak besar, itu bisa jadi juga CPA-nya lebih kecil. Kenapa? Karena harganya kan lebih murah, kan gitu. Jadi masyarakat TikTok, wah ini lebih murah, itu biasanya dia dapat CPA lebih kecil. Coba teman-teman lihat aja, kok ini ada yang jual murah-murah di TikTok Shop ya. Nah itu karena di diskon dan sebagainya. Itu biasanya kok diiklanin CPA-nya juga lebih murah. Nanti intinya teman-teman harus nyoba aja gitu, coba aja dulu. Gitu. Oke. Wah, banyak nih pertanyaan, sampai 42 pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita punya waktu sampai dengan 10.30 teman-teman ya. Sebelum kita masuk nanti ke Mas Abdillah, ini tentang prakteknya langsung nih. Praktek Kita langsung. habisin waktunya dulu sambil jawab pertanyaan Mas Akbar ya. Iya, siap. Oke. Yang susah aja ya Mbak, jangan yang mudah. Oke, yang susah ya. Oke. Bentar. Produknya unisex, apakah lebih baik saya fokuskan untuk salah satu gender aja atau sama aja kalau saya branding produk unisex? Kalau produknya bebas ya yang penting semuanya gitu loh. Jadi mungkin kan bisa jadi orang laki-laki mau membeli atau yang perempuan mau beli gitu loh. Yang penting fokus teman-teman ya fokusnya jualan, nggak urusan mau jualan kemana aja gitu. Kalau memang produknya produk yang seperti itu unisex gitu loh. Jadi jangan terpaku sama wah harus unisex harus ini, enggak sih aku bilang. Oke, kalau misalkan untuk jasa kayak jasa foto gitu bisa Mas pakai TikTok Shop? Kalau jasa, nah itu kita belum bisa sih. Kalau TikTok Shop sepertinya belum bisa jasa. Kemudian kita belum pernah praktik sih jasa. Atau bisa nanti pakai tiket atau apa, kita kirim tiket atau apa itu nanti yang tiketnya itu yang kita kirimkan gitu loh sebagai produk. Mungkin bisa disiasati seperti itu. Sip. Sebentar, ini ada yang pertanyaan agak panjang. Dari Mas, oke. Pada waktu agak sulit ini di scroll ya. Pada waktu pengajuan shop purchase,
untuk iklan saya dapat balasan seperti ini dari TikTok-nya, apa benar? Terdapat dua pilihan untuk fitur tersebut, yaitu ini melakukan pengisian saldo pada akun minimal $1.100 atau 15 juta untuk menjalankan video. Apa betul itu, Mas? Ya, betul. Cuman kita ada caranya biar kita nggak usah ngupload saldo dulu atau isi saldo. Ntar kita kasih tahu sih. Kita bukain juga buat